آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Raudatul Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini ulun mengingatkan pribadi dan kita sabarataan, marilah senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Banyak ujian yang sedang kita hadapi hari ini. Berbagai macam ujian yang datang silih berganti, baik datang secara pribadi dan kita semua adalah dalam rangka menguji kita sebagai hambanya. Apakah kita sabar terhadap ujian dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Memasuki musim penghujan, banjir, calap, dan berbagai peristiwa yang menimbulkan kerugian harta benda. Oleh karena itu, mari sama-sama kita banyak beristighfar kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. Ayat ini sangat terkenal dan kita semua sering mendengarkannya, yaitu tentang istighfar. Suatu ketika dikisahkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa saat itu Imam Hasan Al-Basri sedang memberikan pelajaran kepada murid-murid beliau. Lalu kemudian di antara jamaah tersebut ada yang bertanya, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, aku datang dari tempat yang jauh. Di tempat kami musim paceklik, kemarau berkepanjangan. Maka apa yang harus kami lakukan, wahai Imam?" Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata, "Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah." Kemudian datang lagi orang mengadu tentang kemiskinan yang dia hadapi. Berbagai macam pekerjaan sudah dia coba, tetapi kemudian tidak mengangkat harkat kesejahteraannya. Hutang di sana sini, berbagai macam beban kehidupan terus dia alami. Lalu kemudian dia berkata, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, apa yang harus aku lakukan?" Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian datang lagi jamaah yang lain di antara murid-murid beliau dan kemudian menyampaikan, "Wahai Imam, aku sudah berkeluarga, puluhan tahun membangun rumah tangga, sampai hari ini tak ada kunjung datang garis keturunan yang akan menjadi penerus keturunan dan kebanggaan keluarga. Istriku tak pernah hamil, tak bisa mengandung. Kemudian apa yang aku banggakan dari sekian banyak harta yang aku peroleh? Siapa yang akan meneruskan garis keturunanku?" Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala."
Masyiral muslimin rahimakumullah. Seorang sahabat sekaligus murid beliau yaitu Ar-Rabi' bin Sabih yang kebetulan hadir di situ mendengarkan dialog dan pertanyaan dari berbagai macam murid-murid dan juga jamaah yang hadir, lalu kemudian bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kenapa engkau menyuruh mereka beristighfar padahal persoalan yang mereka ajukan kepadamu berbeda-beda?" Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri pun menjawab, "Wahai muridku, bukanlah aku yang mengatakan itu dan bukanlah aku sendiri yang menyampaikannya. Namun ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi Nuh, berkata kepada mereka, "Beristighfarlah kalian kepada Rabbmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Dengan istighfar itu niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit, dan Dia akan memperbanyak harta kalian, dan Dia akan memperbanyak keturunan-keturunan kalian, dan Dia pun akan menyuburkan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu." Masyiral muslimin rahimakumullah. Ini ternyata kunci dari sekian banyak doa-doa yang kita panjatkan tetapi sampai sekarang belum kunjung tiba dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam persoalan ternyata terhijab, terhalangi oleh dosa-dosa kita. Nah, istighfarlah kunci pembuka tabir dari sekian banyak dosa-dosa tersebut yang menghalangi doa-doa kita untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyiral muslimin rahimakumullah, secara gamblang dan jelas ayat tersebut menjelaskan kepada kita buah daripada istighfar, yaitu turunnya hujan, lancarnya rezeki, banyaknya keturunan, suburnya kebun-kebun dan tanaman, dan mengalirinya sungai-sungai. Masyiral muslimin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan bahwa memperbanyak istighfar kepada Allah adalah salah satu kunci daripada rizki dan kebaikan-kebaikan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasibu." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, melapangkan setiap kesempitan hidupnya, dan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dengan nilai sahih oleh Hakim. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya dalam setiap kesempatan, di sela-sela pekerjaan kita, di sela-sela ketundukan kita, aktivitas kita sehari-hari, dan sebagai apapun dan dimanapun kita berada, selipkan istighfar dalam setiap langkah-langkah kita. Jikapun buah daripada istighfar itu belum terlihat, maka perbanyaklah terus dan jangan pernah berputus asa dalam setiap kesempatan, kapanpun dan dimanapun, di waktu-waktu senggang kita, pada saat di kantor kita sedang bekerja, pada saat kita di sekolah kita mengajar dan belajar, menunggu dagangan di toko-toko kita, dan menunggu panen daripada tanaman-tanaman dan sawah-sawah kita. Tak pernah sedikit pun lidah kita berhenti untuk beristighfar kepada Allah dengan istighfar yang paling pendek, astaghfirullah,
atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Masyiral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yang dinamakan dengan sayyidul istighfar. Istighfar yang paling utama, yang paling istimewa, yang insyaallah mudah-mudahan kita hafal dalam setiap kesempatan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abuhu laka bi ni'mataka alayya wa abuhu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau yang menciptakanku, sedangkan aku adalah hamba-Mu dan aku ada di atas ikatan janji kepadamu, dan aku berjanji kepadamu dengan semampuku, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmatmu terhadap diriku, dan aku mengakui dosaku kepada padamu, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang boleh mengampuni segala dosa kecuali Engkau yang maha pemberi ampun. Sayyidul istighfar adalah istighfar yang paling istimewa, yang menurut beliau fadilahnya adalah barang siapa yang mengucapkannya di pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu kemudian meninggal di sore harinya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu pula sebaliknya, jika dibaca di malam hari dengan keyakinan, dengan penuh makna, kemudian di pagi hari kemudian dia meninggal dunia, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Barakallahu wal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي wa am baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bi ibadikas salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzuka minhu ibadukas salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum
fas'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis